Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali anak-anakku sekalian, kita bertemu pada kesempatan kali ini. Kali ini kita akan membahas materi tentang mengambil manfaat dengan menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, hasad, dan takabur. Pembahasan kali ini kita akan membahas 4 sub materi. Yang pertama, menghindari sifat hidup berpoya-poya. 2. Menghindari sifat ria dan sum'ah. Yang ketiga, menghindari sifat takabur. Dan yang keempat, menghindari sifat hasad. Baiklah, kita masuk pada pokok pembahasan materi yang pertama, yakni menghindari sifat hidup berpoya-poya. Sikap hidup berpoya-poya erat kaitannya dengan harta. Harta ialah segala sesuatu yang menjadi kepemilikan seseorang, berupa benda ataupun lainnya yang menjadi miliknya dan dapat digunakan dan diambil manfaatnya. Kaitannya dalam penggunaan harta, seseorang kadangkala cenderung pada penggunaan harta tidak sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan syariat Islam. Dalam penggunaan harta, kadangkala seseorang manusia cenderung untuk membelanjakan hartanya tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya. Dalam harta, terkait kaitannya dengan sifat berpoya-poya, ada dua, yakni ada istilah tabzir dan israf. Tabzir diartikan sebagai sifat boros. Boros yakni menghambur-hamburkan harta tanpa melalui perhitungan dan tanpa melalui dengan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Sikap hidup berpoya-poya adalah sikap hidup menghambur-hamburkan harta secara berlebihan atau kurang manfaat, atau ketidakseimbangan seseorang dalam memperlakukan harta yang dia miliki. Membelanjakan harta tanpa berpikir panjang bukan hanya untuk orang lain, bahkan untuk dirinya sendiri. Tak heran sering kita temui banyak orang yang mengikuti gaya hidup ini dan malah hidupnya berantakan, dan yang paling parahnya hidupnya sengsara. Terkadang lebih memilih kelaparan ketimbang gaya hidupnya tidak terpenuhi. Sikap hidup berpoya-poya merupakan salah satu sifat hidup yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dan terangkan di dalam Al-Qur'an pada Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ati dzal qurba haqqata wal miskina wabnas sabila wala tubassir tabsira innal mubassirina kanu ikhwanas sayatin wa kana as-syaitanu lirabbih kafura. Dan berikanlah kepada orang-orang atau kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhan. Larangan berperilaku israf juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kanu baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, yang orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Terkait menghindari sifat hidup berpoya-poya, Syekh Mutawwali As-Sa'rawi menafsirkan Quran surah Al-Furqan ayat 67 di atas bahwa yang dimaksud israf atau berlebihan adalah menyia-nyiakan kepemilikan terhadap sesuatu yang dibutuhkan. Ayat tersebut secara tegas tentang dilarangnya berperilaku israf. Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai seseorang yang mempergunakan harta secara berlebihan dan tanpa manfaat. Selanjutnya, Al-Jurjani mengemukakan bahwa tabzir merupakan perbuatan membelanjakan harta
tidak pada tempatnya yang seharusnya, misalnya dalam hal berpakaian ataupun dalam membeli atau mengkonsumsi makanan. Dengan kata lain, tabzir atau boros adalah perilaku membelanjakan harta tidak pada jalannya. Dengan kata lain, yang dimaksud pemborosan yaitu mengeluarkan harta tidak pada yang dibenarkan oleh agama. Apabila seseorang mengeluarkan harta sangat banyak, tetapi untuk hal-hal yang dibenarkan oleh Islam, maka bukan termasuk dalam pengertian tersebut. Sebaliknya, jika seorang mengeluarkan harta meskipun sedikit, tetapi perbuatan yang dilarang oleh agama, maka ia termasuk kategori pemboros. Perilaku hidup berpoya-poya sangat dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena perilaku ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap pelakunya, baik secara diri pribadi maupun kepada orang lain. Secara umum, dampak dari sifat negatif hidup berpoya-poya adalah: pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi sehingga melalaikan akhirat. Kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Terakhir, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Selain memiliki dampak negatif daripada sikap hidup berpoya-poya, kita dapat menghindari sikap hidup berpoya-poya dengan melakukan beberapa hal. Yang pertama, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Kemudian membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Kemudian bergaya hidup sederhana. Kemudian selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan. Kemudian bertindak selektif dan terencana, dan terakhir bersikap rendah hati. Selanjutnya, pokok yang kedua adalah menghindari sifat riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah masuk juga dalam kategori perilaku akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Riya secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan, sedangkan secara istilah riya adalah perilaku mempertontonkan secara visual ibadah kita kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan sanjungan dari orang lain. Menurut Imam Al-Ghazali, riya dibagi menjadi dua. Yang pertama, riya khalis. Yang kedua adalah riya syirik. Kemudian, sum'ah. Sum'ah sendiri secara bahasa berarti memperdengarkan atau memberitahukan kepada orang lain. Secara istilah, sum'ah adalah memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Sifat riya dan sum'ah salah satu sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riya dan sum'ah merupakan sifat yang tercela yang dilarang dalam syariat Islam. Kedua perbuatan tersebut dapat membuat amal ibadah seseorang menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahwa riya adalah termasuk syirik khafi, yaitu syirik yang samar atau tersembunyi. Hal ini karena perbuatan riya dan sum'ah terkait dengan niat dan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang perbuatan ini sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 264 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer, karena kepada mereka dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan orang yang seperti itu seperti batu yang licin, di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat, sehingga tinggallah batu licin itu lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka sedekahkan atau yang mereka kerjakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang kafir. Perilaku riya dan sum'ah dapat diketahui dari seseorang dengan beberapa ciri-ciri. Yang pertama,
selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan, kemudian beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain, kemudian melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah khalayak manusia. Kemudian yang keempat, amalannya selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji oleh orang lain. Kemudian ekspresi amal berbeda karena sedang dilihat oleh orang lain atau tidak. Kemudian dan hanya bersemangat beramal ketika dilihat oleh orang lain, dan semangatnya akan menjadi menurun ketika tidak dilihat orang lain. Sifat sum'ah dan riya ini adalah perbuatan yang memiliki dampak besar, baik secara diri pribadi si pelaku maupun kepada orang lain. Dampak negatif tersebut yang pertama adalah tidak puas dengan amal yang dikerjakan. Kemudian yang kedua, gelisah jika melakukan kebaikan. Kemudian yang ketiga, nilai ibadah bisa berkurang bahkan lenyap. Kemudian yang keempat, membuat orang lain enggan percaya atau peduli. Kemudian yang keempat, kecewa bila kebaikan yang dilakukan tidak dilihat oleh orang lain. Kemudian terakhir, membenci orang lain karena perasaan iri dan dengki. Cara menghindari sifat riya dan sum'ah yang pertama adalah menatanya. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah sabar diri bahwa ia hanya hamba Allah. Kita harus mengetahui bahwa diri kita adalah hamba Allah yang senantiasa taat dan patuh atas perintahnya. Kemudian yang ketiga adalah memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sifat riya dan sum'ah kita dijauhkan darinya, sehingga kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, mengingat mati. Kemudian terakhir adalah pokok yang ketiga adalah menghindari sifat takabur. Apa itu takabur? Takabur atau sombong secara bahasa berarti besar atau menganggap diri agung atau tinggi. Secara istilah, takabur adalah merasa diri lebih baik dari orang lain, lebih pintar dari orang lain, lebih kaya dan lebih kuat dari orang lain, bahkan lebih alim. Orang yang diselimuti kesombongan, enggan menerima masukan dari orang lain. Seseorang yang memiliki sifat ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan dalam Al-Quran, Quran surah Al-A'raf ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Artinya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Takabur adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hukuman yang sangat besar dan azab yang sangat besar kepada orang yang memiliki sifat takabur. Rasulullah SAW juga telah memberikan nasihat tentang hal ini. Sebagaimana hadis berikut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah yang maha mulia lagi maha agung berfirman, kemuliaan adalah pakaianku dan kebesaran atau kesombongan adalah selendangku. Maka barang siapa yang menyaingi aku dalam salah satunya, maka aku pasti akan menyiksanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian selanjutnya, sifat takabur ini memiliki dampak yang sangat besar, baik kepada diri pelaku maupun kepada orang lain. Yang pertama adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian yang kedua adalah dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah dan kebenaran. Kemudian akan mendapatkan siksa di dunia ataupun kehinaan di akhirat. Dan yang terakhir, dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat takabur dapat dihindari dengan beberapa cara. Yang pertama adalah memahami kekurangan diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Kemudian yang ketiga adalah berusaha selalu menghargai orang lain. Kemudian yang keempat adalah bersikap rendah hati, tawadu. Kemudian yang terakhir adalah ikhlas dalam melakukan amalan ibadah. Selanjutnya, pokok yang keempat adalah menghindari sifat hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut dari tangan pemiliknya. Hasad muncul dari ketidakmampuan dalam mengelola kekurangan diri serta berlebihan dalam menunjukkan kelebihan.
Allah Subhanahu wa taala secara tegas melarang sifat hasad. Sebagaimana dalam Quran surah An-Nisa ayat 32. Orang Muslim. Menurut Imam Al-Ghazali, dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada 3 jenis hasad yang membahayakan manusia, yaitu yang pertama, mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain, dan ia mendapatkan nikmat tersebut. Kemudian yang kedua, mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain, sekalipun ia tidak mendapatkan apa yang membuat orang tersebut bahagia. Asalkan orang lain jatuh menderita, maka ia merasa bahagia. Kemudian yang ketiga, membenci nikmat yang diberikan Allah pada satu pihak. Kemudian, hasad merupakan penyakit hati yang dapat menghapus amal kebaikan manusia, sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jauhilah hasad atau dengki, karena hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar." Dampak negatif dari sifat hasad adalah yang pertama, melawan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyusahkan hati sendiri. Kemudian yang ketiga, meremehkan nikmat Allah. Kemudian yang keempat, merendahkan kehormatan orang lain. Adapun cara menghindari sifat hasad adalah yang pertama, yakin bahwa Allah Maha Adil. Kemudian yang kedua, bersyukur. Kemudian yang ketiga, berinteraksi dengan orang lain. Dan yang terakhir, memprioritaskan kepentingan umum.